Assalamualaikum Pak Dr. Agus. Cek. Waalaikumsalam. Ya, sontana Bapak Punten. Alhamdulillah. Iya, Ya Bapak. Pak Dokter, Saya. alhamdulillah. Jadi marana ya. Taiwan jadi pantai. Abi mah masih di kampus, Pak Dokter. Pak Iwan di kamar di pantai wae di teu siang teu wengi teh. Ayus. Oh, Oh, ya Pak Dokter Agus mana? jantan dinten ayeuna Prof. Bu Dokter Ika terus janjian lebet ya salebet Mohon mohon Pak Dokter kamari wengi teh beliau ngintun revisian draft proposal. Ada 36 mahasiswa. Nah, yang baru direview itu ada 10. Nah, yang 10 ini teh karena memang waktunya mepet kata Bu Dokter teh ayo saya dibagi jadwal aja per 10, nanti yang 10 berikutnya di tengah-tengah minggu lah, tidak di jadwal kuliah di tanggal 2 atau tanggal 3 untuk direview. Dan sekarang nge-review yang 10 kelompok pertama Pak Agus, izin jadi Ika nanti jam 8. Pak Yuyus, tim buku nanti terpisah ya. Ya. Dan kalau bisa nanti ada Ya. rapat khusus deh. Betul. Karena sudah waktunya udah mepet. Ya. Bagus Pak. Kalaupun malam nggak apa-apa, kita meeting yang buku izin ini mah kalau memang kita urgent, maksudnya nggak apa-apa sih tim juga kita siap kalau malam mah buat ngejar waktu Pak. Iya nggak apa-apa. Buku mah sudah kita siapkan keranjangnya, beberapa sudah cukup banyak yang upload hasil karya bukunya. Nanti tinggal minta arahan dari Pak Dokter panginten kedah kumaha saya. Kemarin tuh dengan Pak Tony asana teh Pak Irham, Pak Sopian ya tepang di kampus teh. Oh, mohon Pak Tony, Pak Sopian mohon. Harita masih aya 10-an deui nu teh acan lebet. Gitu aja Pak Sopian sareng Pak Tony. Ya abdi kada mau aya plan B. Rencana A, rencana B, tapi yang kayak orang ngobrolnya pangitan sareng tim buku aja supados mohon. tertangani lah. Mohon, siap Pak Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter Ika. Waalaikumsalam. Aduh Pak Agus. Ya punten saya hari ini mau bimbingan mahasiswa. Mohon ngejar waktu sepunya para 10 mohon. Ngejar waktu. Ya sekarang hari nu bagian tim buku mah kada atos aya timna. Aya timna. Jadi bahas kelas. Aya bagian kolektor. Khusus lagi hutang khusus debt kolektor tapi artikel. Debt kolektor. Aya Bu. Ya mudah-mudahan awal Januari terus aya kengeng eta tah surat di penerbit. Iya. Dari naskahna mah berproses Bu. Mohon naskahna abdi ge nu di itu di kelas itu hiji deui masih kena ieu buku teh. Namanya beres hiji, 2 deui teh acan. Sami. Mohon panginten mangga Bu Dokter dilanjeng. Mangga hatur nuhun Pak Agus. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah ketemu semua. Ya ini 10 orang ya. Iya 10 orang Bu. Ya nggak apa-apa 10. Nanti yang lain sisanya karena saya pun harus meriksa yang disertasi ya, kemudian buku ya macam-macam lah. Jadi ini 10 aja ya. Nah, gimana sudah dibuka-buka? Sudah mulai direvisi. Direvisi ya. Kalau memang itu teh ada yang sudah saya kasih blok kuning, itu artinya ada yang harus diperbaiki atau harus didiskusikan ya. Kalau yang blok hijau itu memang sudah tambahan dari saya ya biasanya kalau blok hijau mah. Tapi kalau yang kuning mah memang itu ada yang mungkin harus diganti, harus didiskusikan gitu ya dengan saya gitu ya. Mangga gimana mau siapa dulu yang mulai? Kalau di S3 saya satu-satu lewat telepon Pak Yuyus. Jadi satu persatu. Jadi nanti ininya banyak gitu ya, diskusinya banyak. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa banyak lah diskusi. Bagi yang ini ya, yang masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi bisa banyak diskusi walaupun Zoom gitu ya. Ya, kalau sudah di S3 diurutkan saya Bu pakai Dokter telepon.
Ya, ya, Yang boleh satu lah. Pak Tatang dulu ya. Nanti mungkin Siap, modelnya review yang di kuning. Kalau ada pertanyaan Pak Tatang ya langsung ke insight apa yang tidak dipahami di hasil review bukunya apa draftnya gitu. Iya, Mengapa Pak siap. Tatang? Boleh. Mangga, Boleh. mangga. Kayaknya sama saya mau dibuka dulu ya, yang Pak Tatang ya. Iya. Sekarang Pak Tatang dulu, kayak orang dibuka heula. Tong deg-degan Pak Tatang. Tidak naon ya Pak Tatangnya, ada ini mah hanya ngobrol aja kan, kita ngobrol aja Iya, ya. siap, Bunda. Paling ngobrol aja. Apa danjen masuk heureuy da, Bunda? Kah, naon? Danjen eta SBY, Pak Sofyan Tenggara, apa eta Pak SBY, Bunda? Oh gitu, Mohon. Biasa pula. Pak Di kelas, SBY, kayaknya orang pilari heula ieu na. Oh, masih di ini. Kumaha ieu ka ditunya macetnya Pak nya? Mohon, Bunda. Aduh, di Pasti macet luar jalur biasa. Pangandaran mah macet total. Iya, itu katanya ada ini juga ya, gempa ya Gempa, Bunda, ya. Ada kemarin gempa. teh. Apa Tatang? Tapi enggak ini ya, enggak banyak Enggak. banyak korban. Bukan tsunami, enggak. Bukan tsunami, itu ngeri teh tsunami. Saya juga ada yang ngajak ke Pangandaran Asian tsunami. Saya pas baru pulang masih di perjalanan, Bunda, tuh ada kabar gitu. Oh. Nah, ini Pak Tatang. Mohon mangga. Oke. Nah ini kita langsung ini aja ya Pak Tatang ya. Jadi nggak Ya. usah pakai judul gini. Iya. Langsung judul aja. Jadi nggak pakai gini lagi. Iya. Ya. Langsung Sudah saya ini. pulang. Ya, karena agar nanti membiasakan untuk apa namanya? Untuk nanti kan harus di ini, dijilid ya. Iya. Dijilid hard copy nanti mah. Iya. Nah, ini pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam meningkatkan itu di lembaga kursus dan pelatihan kerja. Ini hanya satu, Pak. Sementara yang dimasukkan datanya cuma satu, kalaupun harus dua, saya sudah siap, Bunda. Sebaiknya dua aja lah, karena Siap. dimintanya dua dari sini ya. Ya. Memang pada akhirnya ya harusnya dua itu perbandingan ya, tapi ya nggak Iya. apa-apa lah, deskriptif aja. Iya. Harusnya perbandingan. Ini dua aja ya Pak ya? Iya, siap. Dua, kemudian, nah ini latar belakangnya itu saya hanya lihat sekilas ya. Ya. Nah, cuma ini nih perumusan masalah ya. Ini Bapak kan judulnya untuk apa namanya? Pengelolaan ya. Pengelolaan Iya. kegiatan belajar jadi mengajar. Ya. Dalam meningkatkan mutu lulusan. Meningkatkan mutu lulusan artinya di sini apa namanya? Ya peserta didik, mutu lulusan. Ini KBM, proses KBM itu langkah-langkahnya apa saja? Dari mulai perencanaan, Ya. terus pengorganisasian, evaluasi dan sebagainya. Ya. Sudah dicatat. Jadi di sini outputnya peningkatan kualitas lulusan ya. Ya. Peserta didik. Nah, ini instrumental inputnya ya Pak ya. Ya. Kegiatan pembelajaran itu kan instrumental inputnya tidak hanya aturan. Iya. Tapi ada apa lagi Pak? Kurikulum. Kurikulum apalagi? SKL yang ya SKL dari Disnaker dan Disdik. Ya. Ya. Kurikulum lalu sarana prasarana ya. Ya. Sarana prasarana SDM itu di sini tenaga pendidik dan kependidikan ya. Iya. Jadi undang-undang itu hanya sebentar ya, Nini lagi ya. Nah, ini KBM, ini. Nah, kemudian ini jadi ditambah ya Pak ya, instrumental inputnya ditambah. Iya. Kemudian ini apa namanya? Sebentar. Environmental, ini Pak bukan I-nya. Iya. Environmental, AL. Iya. Ya, ini tulisannya kurang ya. Iya, Bu. Environmental ya. Iya. Orang tua peserta didik. Ini emang kursusnya itu anak-anak usia berapa? Udah ibu-ibu atau anak-anak? Dari mulai SD kelas 6 tuh sudah ada yang mulai kursus, Bunda. Sampai yang udah mau pensiun umur 60 tahun juga masih ada yang kursus di saya, Bunda. Atau jangan orang tua peserta didik, kalau yang udah tua mau orang tua lagi di mana? Iya. Jadi memang kebanyakan yang SMA SMK yang banyakan. Iya. Dominan.
Ini aja masyarakat aja, Pak. Lebih masyarakat baik ya. masyarakat aja ya. Iya. Karena masyarakat itu apa namanya? Mereka yang berpengaruh juga kan Iya. kebutuhan masyarakat ya. Jadi Iya, dalam hal ini kebutuhan masyarakat mendorong mereka untuk ikut pelatihan. Kayak sebentar Iya. ya, Pak ya. Sebentar. Iya, mangga. Kamarnya dikunci heula soalnya incu keluar masuk. Nah, jadi di sini masyarakat aja, Pak, jangan orang Iya. tua. Karena ada yang udah tua gitu ya, orang tua Iya. kemana ya. Iya, Lalu ini apa namanya? Disdik, Disnaker, oke lah. Ini sebetulnya pemerintah ya. Kemudian ini apa namanya? Dunia usaha. Oh iya. Itu iya betul Bu. Dudi Bu. ya. Iya, Dudi. Dunia usaha. Dunia usaha ya, dunia usaha karena mereka itu kemungkinan ini LPK-nya LPK apa? Pelatihan bidang komputer, ada penjahit, ada bimbingan belajar, banyak sih Bu Ya, macam-macam. programnya. Cuma Jadi yang mau akan saya bidik di bidang komputernya yang banyak mengeluarkan lulusan dan ada beberapa yang masuk ke Dudi. Cuma ada masalah ke Dudi itu susah karena ada regulasi dan sebagainya yang nanti akan saya bahas nanti di sana permasalahannya. Ya, jadi dunia usaha ya Pak ya ini masuk. Ya. Jadi environmental input itu dunia usaha yang mempengaruhi proses KBM. Karena dengan adanya dunia usaha, lalu kalau disdik kan lebih ke regulasi ya. Regulasi, masyarakat betul. itu karena memang kebutuhan mereka gitu ya untuk kegiatan ini, sementara dunia usaha itu justru yang akan menampung mereka ketika bekerja. Betul Bunda. Ini berpengaruh nanti dalam proses pembelajaran ya. Katakanlah kurikulum dan lain sebagainya, apa namanya, media dan lain sebagainya. Karena sekarang itu kalau misalkan kursus tidak sesuai dengan kebutuhan itu susah gitu ya untuk cari kerja. Betul. Ya. Nah, jadi ini yang harus diperbaiki, ini instrumental input ya Pak. Ya, ditambahin ya Bu ya. Ditambah. Kalau bisa di sini nggak usah dijejarkan gini, udah aja peraturan apa namanya, peraturan pemerintah, peraturan strip kebijakan pemerintah atau apa. Iya, betul. Nah, itu jadi tidak dijejarkan gini, nanti ini dimasukkan aja di dalam ya Pak ya. Iya. Masukkan di dalam ini. Nah, ini jadi nanti ada SDM, ada apa lagi? Ada kurikulum Bu, kurikulum, Sarpras juga ya, Sarpras, ini penting kan. Ya. Sarpras. Nah, ini Bapak ini sudah belum menjelaskan ya? Ininya harusnya dijelaskan Pak. Raw input, proses bagaimana keterkaitan antara ini dengan ini dipengaruhi oleh ini ya, instrumental dan environmental sehingga menghasilkan output. Dan output ini nanti outcome-nya itu adalah lulusan bekerja di dunia usaha ya. Iya. Nah, ini raw input. Jelaskan hubungan antara raw input, proses dan itu sampai ke outcome ya Bu? Ya, sampai ke outcome, sampai ke feedback ini ya, feedbacknya apa feedback. gitu ya. Timbal ini raw aja. input itu pakai A Pak, nggak pakai O. Ya. Bapak siap ini nulis? Siap Soalnya Bunda. harus ditulis ya nanti ya, ininya ya. Siap Bunda. Nah, ini jadi dijelaskan, ini belum dijelaskan ya, Bapak harus jelaskan ini ya. Iya. Nah, nanti terakhir diberikan pertanyaan ini. Iya. Lalu pembatasannya, masalah dibatasi pada aspek-aspek berikut ini. Jadi selalu kalau mau ini apa nulis sesuatu itu ada prolognya dulu ya, jangan langsung 1, 2, 3, ada prolognya ya. Ini yang ini mah udah selesai saya revisi Bunda, yang pembatasan masalah selesai sampai evaluasi jadi nambah 3 halaman. Oh iya, dampak, solusi, evaluasi ya. Dengan indikator-indikator yang Bunda sarankan tuh udah diisi semua. Ya, indikatornya apa? Jadi kira-kira nanti yang akan diteliti apa gitu ya. Nah, di sini ini kelas ini belum sudah dikasih tentang bagaimana cara penomoran. Kalau di Juknis yang terbaru ada Bunda di Juknis pembuatan tesis. Iya, nah itu ya penomoran itu kalau B ini berarti ini 1 kurung. Iya. 2 kurungnya ini penomorannya ya Pak ya, diperbaiki. Ini untuk semua ya, penomoran harus diperbaiki ya. Disesuaikan. Tujuan untuk apa ini? Ada tujuan. Oh, ini. Nah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
Ini aja lah, ini dibuang ya Pak ya. Nah ini Ya. dibuang, ya. Ini dibuang, jadi nggak usah terlalu banyak ini. Nah ini sudah saya coret ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ini bisa langsung satu tujuan penelitian, tujuan dari Ya. meliputi tujuan umum ini udah oke ya, tentang proses pengelolaan ini ya, ini untuk mendeskripsikan ini, lalu tujuan khususnya ini ya. Ya. Terusnya mengelola ini pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hambatan, solusi dan dampak. Oke. Ya. Lalu manfaat penelitian secara teoritis, misalnya tutor, tutor dan instruktur dan stakeholder. Ini sebetulnya kalau teoritis itu lebih banyak ke arah pengembangan ini Bu, Pak. Jadi di sini diharapkan penelitian ini dapat menambah hasanah keilmuan tentang penerapan proses pengelolaan keilmuan dalam meningkatkan mutu lulusan. Jadi proses pengelolaan ini aja Pak. Coba sebentar, mana ini sih? Mana sih? Kok jadi loncat? Tadi saya mana sih? Dina tujuan Bun Dina. Tujuan ya. Ya, tadi yang ini Bunda, yang nah ini secara teoritis. Jadi maksudnya di sini gini. Jadi ini penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap penerapan terhadap bisa memberikan kontribusi terhadap penerapan ini. Pengelolaan ini ya Bu, kegiatan. Nah, pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Nah, di pendidikan non formal sebetulnya ini ya. Iya, betul. Pendidikan non formal. Jadi memberikan kontribusi tentang itu ya tadi ya. Ya. Kontribusi terhadap penerapan ini ya, pengelolaan. Ya. Jadi terhadap penerapan ini, kontribusi terhadap penerapan ini dalam pendidikan non formal. Jadi artinya teori-teori begini tentang kegiatan pembelajaran teh. Nah, ini bagaimana penerapannya gitu maksudnya ke sana ya, Pak ya. Iya, betul. Secara teoritis. Ya, nah, ini secara praktis memberikan manfaat bagi lembaga kursus, bagi siapa lagi ini? Ini ada beberapa harusnya. Bagi tutor, instruktur, kalau masyarakat bisa dimasukin ya, Bu? Bagi lembaga kursus itu termasuk tutor, instruktur dan pengelola ya. Pengelola, ya. Nah, itu lembaga kursus cukup, satu lembaga kursus. Ya. Kemudian bagi bagi masyarakat boleh ya. Ya. Kemudian bagi siapa lagi ya? Siswa, siswa juga kan ada juga ya. Ya. Bagi siswa, bagi peserta didik ya, peserta kursus lah ya. Jadi ini jangan hanya satu saja, jadi ada beberapa ya. Ya, peserta didik, masyarakat, itu artinya ya kegunaan dalam di lapangan itu untuk apa itu ya penelitian ini. Ya. Lalu pertanyaan penelitiannya sebenarnya maka disusun pertanyaan sebagai berikut. Ini sama ya? Ya, sama dengan yang di atas yang 7 itu, Bunda. Wah, terlempar. Bu dokternya ya, Pak Teteng ya. Mana pun sinyalnya mungkin ada tuh, udah ada masuk lagi. Udah ada masuk lagi. Tapi mohon maaf Bu dokter, masih di mute. Suaranya di mute, Bunda. Ini suka ini Lop-lop Yan Bun. Iya, mana sih? Ini ya udah ya. Iya. Jadi naik turun ininya wifi-nya sok tepuguh. Kadang kan
keluar, kadang hilang. Nah, ini teori apa yang digunakan, Pak? Oh, nanti Bapak mungkin kan bicaranya pembelajaran. ya. Berarti Nah, jadi teori apa yang digunakan? teori pengelolaan dan pembelajaran itu bisa diambil ya, Bunda? Ya, manajemen. Manajemen ya, Manajemen manajemen pembelajaran ya, ya, manajemen ya. pembelajaran ya Pak ya. Ya, betul betul Jadi betul. manajemen pembelajaran, terus apa lagi? Coba lihat di ini. Ya. Di atas. Di dalam apa, di dalam judul ada apa lagi? Judulnya tuh yang ada harus pengelolaan, dibahas? berarti manajemen sama ini mutu lulusan. Manajemen pembelajaran. Ya, Manajemen pembelajaran ya Pak. Iya, Nah, iya. manajemen pembelajaran, mutu ya. Mutu itu apa ya? Mutu itu. Silakan, ada teori mutu ya. Ada. Lalu nanti ini apa namanya, lembaga kursus dan pelatihan kerja itu apa. Jadi ini kan pendidikan non formal ya. Bapak jelaskan pendidikan non formal itu apa. Dan lembaga kursus dan pelatihan ini salah satu satuan ya, satuan pendidikan non formal. Jadi 3 itu aja Pak, manajemen pembelajaran, kemudian tentang mutu ya, mutu. Kalau yang PLS-nya sudah dimasukin Bunda, kalau yang non formalnya sebagian ya. Nanti ini masukan ya, ini masukan. Nah, lembaga kursus itu apa yang dimaksud lembaga kursus itu ya? Lalu jenisnya apa saja, kan banyak lembaga kursus. Banyak jenisnya ya. Iya. Dimasukkan ya Pak. Nah, kemudian, nah itu ya. Jadi jangan seperti ini nggak kelihatan mana teori yang mendasari ataupun konsep ya. Nah, ini PLS-nya sedikit sudah ada masuk ya. Iya, ada. Penelitian terdahulu yang relevan. Nah, jurnal Seruni. Nah, ini nama jurnalnya nggak usah ditulis di sini, Pak. Iya, udah saya Jadi hapus. cukup seperti ini saja ya. Judulnya apa? Manajemen dalam meningkatkan. Ini kalau seperti ini dikasih tanda ininya ya. Judulnya itu harusnya dikasih tanda. Misalkan, nah gini ya, dalam meningkatkan di kecamatan ini, kabupaten. Nah, jadi kelihatan ini ada perbedaannya. Nah, begini dikasih tanda gitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan manajemen ini meningkatkan penelitian. Ini hasilnya, kesimpulannya. Iya Pak, dari penelitian, dari kesimpulan jurnal itu seperti itu Bunda. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan manajemen yang efektif dalam meningkatkan lingkungan ini sesuai dengan temuan. Ya, mana temuan anak manajemen menitik beratkan pada perencanaan pengorganisasian. Jadi kesimpulan Pak, yang dilihatnya dari kesimpulan Pak. Iya. Karena ini seolah-olah bukan kesimpulan ini. Dalam meningkatkan sesuai dengan temuan penelitian ini. Nah, ini kesimpulannya ya. Menitik beratkan pada ini. Guru menggunakan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan sebagai standar dan kemungkinan dan perkembangan. Dari hasilnya ya Pak ya, dari hasilnya. Kemudian ini, nah jurnalnya nggak usah ditulis di sini, nanti di daftar kepustakaan aja ya Pak ya. Nah, jadi jurnal tidak usah ditulis di sini, hanya judulnya aja. Tapi seperti tadi judulnya pakai apostrof ya, tanda itu. Jadi kelihatan itu adalah judul ya. Nah, ini juga harus hasilnya ya, hasilnya bagaimana ya. Nah, kemudian menurut ini nah ini jurnalnya di ini aja, di judul justru yang penting mah. Nah, ini udah betul judulnya ini, Elvina ini berjudul ini. Nah, ini ya, pengelolaan pembelajaran. Iya. Nah, hasilnya apa? Nah, ini harus 5 ya Pak ya, minimal. Iya Bunda, siap. Baru 3. Sudah dicari. Udah dapat belum? Ini baru 3 ya. Udah dapat, 2 lagi udah dapat Bunda. Ya, alhamdulillah ya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Ini akan menggambarkan menganalisis yang meliputi perencanaan teknik ini wawancara. Nah, ini instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya peneliti itu sendiri ya. Jadi itu harus dipahami ya, karena peneliti itu sendiri di lapangan ketika bertanya itu lalu ada hal-hal lain, dia bisa mengembangkan pertanyaan lagi ya, sesuai dengan apa yang didengar, apa yang dilihat gitu ya, sehingga ada hal-hal baru. Jadi di sini sebaiknya tidak menggunakan
pertanyaan terstruktur gitu ya. Paling juga hanya untuk acuan saja. Nanti Ya. bisa berkembang di lapangan ya. Kualitatif yang benar tuh seperti itu sebetulnya ya. Nah, ini baguslah wawancara duluan ya. Tutor, observasi, ya dokumentasi. Lokasinya di mana kursus pelatihan ini? Indonesia Cibinong. Nah, ini kurang ya Pak ya? Coba Ya. cari lagi, mana lagi Ada, ya? Tidak hanya ada satu. satu lagi ada, Bunda, ada. Sudah ya. Ya. Nah, dengan alasan banyak peserta pelatihan dengan segala kelebihan program yang memiliki sertifikat kompetensi, serta para tutor yang sudah berpengalaman serta memiliki semua dari badan BNSP ya. Oke, sedangkan subjek dalam penelitiannya adalah 1 orang pimpinan lembaga, 3 orang tutor instruktur serta 1 orang lulusan. Lulusannya itu tong hiji teuing, Pak. Mohon, mangga. Lulusan teh mungkin diambil dari yang sudah kerja dan yang belum ya. Ya. Boleh 3, Bunda. Tapi kebanyakan udah kerja atau belum? Ada yang masih nganggur juga. Iya, ditanya kenapa nganggur ya nanti. Ya, ya itu yang akan saya tanya tuh itu yang susah masuk ke BNSP itu, yang masuk ke Dudinya susah katanya. Iya, ya itu bagus lah. Ya ada yang sudah kerja dan kalau 3 itu 1 udah kerja, 2 yang belum gitu ya, ingin tahu aja seperti apa ya. Iya, Bunda. Ya, teknik analisis data menggunakan apa teknik analisisnya? Nah, ini sebetulnya kalau seperti ini ya, analisis pada saat pengumpulan, analisis pada ini. Memang ini analisis, tapi ini tidak apa namanya? Tidak jelas bagaimana keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Hanya setelah data terkumpul, ini penelitian memfokuskan pada hal penting. Selanjutnya data disajikan sehingga berhubungan. Nah, sebaiknya ini memang betul juga ya, ini analisis data. Tapi ini menurut siapa Bapak ini menggunakan ini? Iya. Tidak ada kan? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi harus jelas ya analisisnya menurut siapa ini ya? Iya, referensinya iya. Referensinya ya. Jadi tidak seperti ini. Ya, karena kita tidak membuat sendiri ya. Itu melihat dari orang lain ya. Iya. Makasih, kemudian uji keabsahan, perpanjangan keikutsertaan, triangulasi. Oke, ini triangulasi dengan sumber data. Ini apa perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, terus apa lagi? Melakukan diskusi, melakukan pengecekan narasumber. Ya, oke. Nah, daftar kepustakaannya ini masih acak-acakan Bunda, belum dikelompokkan. Ya, ini contoh mengutip dari jurnal begini ya. Ini pada tanggal sekian. Jadi ini volume ya. Volume 6. Ini 6 itu volume ya. Iya. Nomor 2, halaman ini sampai ini ya. Iya, ini halaman. Iya. Jadi ditulis aja vol.6 no.2 halaman 147 sampai 144. Diunduh dari mana pada tanggal berapa. Itu harus jelas ya. Iya, benar. Nah, ini dikelompokkan dan ini jangan pakai nomor, Pak. Iya. Tidak pakai nomor ya, tidak pakai nomor. Ya. Biasa aja, lihat panduan lah, tidak ada nomornya ya. Nah, kira-kira itu ya Pak ya, yang harus diperbaiki. Terima kasih banyak Bunda, insya Allah udah kebayang. Dan sebagian data udah saya siapkan yang diarahkan oleh Bunda. Ya, mangga. Terima kasih. Kalau bisa, memang ini dikasih daftar isi ya Pak ya? Mangga Bunda. Nanti agar nanti ketika apa namanya, kan ini nanti ada seminar proposal. Nanti jadi yang apa namanya yang memeriksanya itu gampang nyari ya. Kemudian pakai apa namanya kata pengantar. Itu sebetulnya bisa nanti sih. Tapi daftar isi aja dulu lah agar mudah melihat mencarinya ya. Iya Bunda, makasih. Oke, Pak, gitu aja ya. Ya, makasih banyak Bunda. Siap saya revisi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya mangga siapa lagi? Alhamdulillah, Bucat Bisul. Alhamdulillah beres ya. Pak siapa? Pak Yuyus? Mohon, Bu. Kayaknya orang pilari hilanya panya dina ieu. Nah, mana sih? Pak Yuyus. Nah ini. Pak Yuyus. Bapak Ibu silahkan jangan ragu-ragu untuk bertanya ya Pak ya.
Karena kalau nggak bertanya nanti malah bingung sendiri. Nah ini ya, manajemen komunitas belajar dalam mewujudkan budaya belajar berkelanjutan di satuan pendidikan sekolah menengah ya. Ya, Sekolah menengah berarti SMA. SMA, Nah ini SMK, SLB. SMK, ya ada SMKLB ya, luar Ya, biasa. SMKLB. Nah ini berapa sekolah Bapak yang Bapak mau ini? Kemarin tuh ada 6 sekolah dari lokasi yang berbeda untuk 3 jenjang, SLB 2, SMK 2, SMA-nya 2. SLB, SMK, ini ya. Ya, dari Nah lokasi nanti daerah yang mungkin paling kota dengan yang di pinggiran, pembedanya. yang mana yang di tengah kota dengan yang di pinggir kota? Ya, betul. Tengah Dari kota 3, nanti di mana? Di Bandung kan ini ya? ini wilayah Bandung Cimahi, kota Bandung dan Bandung. kota Cimahi. Wilayah 7 Bandung Cimahi ditulis Pak di sini Pak. Oh gitu, oke. Ya jadi jelas ya wilayah 7-nya di mana gitu ya. Ya. Wilayah 7 Bandung Cimahi. Karena ada juga wilayah saya nggak tahu sih wilayah-wilayah itu ya. Iya, Tapi yang jelas nah ini. Betul. Cimahi. Bapak nanti ini kan masing-masing sekolah harus dijelaskan satu persatu Pak dalam temuan. Iya. Manajemen komunitas belajar. Jadi bagaimana manajemennya nanti satu persatu harus dijelaskan. Bapak sanggup 6 sekolah? Insya Allah Bu Dokter, nanti tinggal ini aja, tinggal menentukan lokus. Yang 2 sekolah sudah ada yang SMA, tinggal mencari yang SMK-nya, yang Iya. SMK, SMK. Nggak apa-apa, 6 sekolah ya, itu ya. Oke, nah ini perumusan pembatasan masalah. Nah ini juga sama Pak. Ini nggak jelas ininya ya, raw inputnya siapa ini? Ketutup. Ini kan manajemen komunitas belajar. Ya. Ini artinya ke siswa kan? Ke guru. Bukan ke guru ya? Ke guru ya. Manajemen komunitas belajar artinya ke guru ya. Ya. Nah ini nggak jelas ininya tuh Pak. Ketutup ya itunya. Gambarnya ketutup, taruh inputnya. Oh iya. Oke, itu guru. ke guru. Berarti komunitas belajar. Nah ini prosesnya manajemen pembelajaran berarti kan? Komunitasnya Bu, manajemen komunitas belajarnya. Manajemen komunitas belajar dengan manajemen belajar sama nggak? Kalau manajemen di sini, pembelajaran dengan manajemen komunitas pembelajaran sama nggak? Beda Bu. Kalau di sini yang dimaksud adalah tata kelola dari komunitas belajarnya, proses pembelajaran, proses komunitas itu memanage gurunya supaya bisa belajar berkelanjutan. Kan kalau belajar mah berarti ke strategi Bu ya, kalau manajemen pembelajaran strategi pembelajaran. Kalau ini bukan ke proses manajemennya. Ya, boleh. Di sini kalau proses manajemen langsung aja lah perencanaan, pelaksanaan, apalagi mau pakai teori siapa gitu ya. Ya. Kalau kemarin ke ini Bu, ke yang POACA itu ya. Perencanaan. Ya, POACA-nya jadi perencanaan, organizing, apalagi activating sama controlling. Nah, ini jadi evaluasi ya. Jadi di sini ditulisnya gitu Pak. Tidak hanya manajemen ya. Baik. Prosesnya itu diuraikan aja. Prosesnya apa? Raw inputnya guru. Ini kok raw input lagi ini Pak? Ini output itu, mungkin ya? Oh ya, itu output double. Tidak pakai raw. Output aja gitu ya. Mohon outputnya apa? Outputnya meningkatkan budaya belajar. Meningkatnya budaya belajar berkelanjutan gitu aja. Baik. Ya. Meningkatnya budaya belajar pada guru ya, pada guru. Jadi meningkatnya budaya belajar berkelanjutan guru ya, si guru gitu ya. Betul, guru. Si guru. Ini outcome-nya apa ini? Coba lihat judul. Di satuan pendidikan. Atau gini Pak, ini lebih ke outputnya pemahaman guru terhadap, peningkatan pemahaman guru terhadap budaya belajar berkelanjutan ya. Budaya, oke, baik. Terhadap budaya belajar berkelanjutan. Ya. Nah lalu ini kan sebetulnya seperti pelatihan ya Pak ya. Betul Bu. Pelatihan kan ini seperti pelatihan. Nah outcome-nya itu tadi guru mampu melakukan ini
mewujudkan budaya belajar Betul. berkelanjutan. Ya. Guru mampu mewujudkan budaya belajar berkelanjutan. Gitu aja, Pak. Betul, mampu melakukan budaya Belajar berkelanjutan. Ya. Nah, ini instrumental inputnya juga kayak tadi. Ya, betul. Itu kebanyakan peraturan. Aturannya udah aja peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini. Kombel ya, komunitas dengan belajar ya. Manajemen komunitas belajar ya. Belajar guru ya. Oke. Nah, itu aja. Nah, jadi di sini pelatihannya sama dengan pembelajaran kan ya, Pak ya. Ada sarana prasarana, ada kurikulumnya kan ada, kemudian ada apa lagi? SDM-nya ada pelatih ya, kan ada SDM, pengelola. Ya. betul. Kemudian kebijakan pimpinan bisa masuk di situ ya Bu Dokter ya. Di instrumen iya, input. nanti peraturan perundang-undangan, strip kebijakan yang berkaitan dengan ini gitu ya, dengan kegiatan ini. Ya. Jadi nanti diuraikannya di dalam Bapak Ya. ini ketika kita bicara tentang kan ini harus diuraikan ya Pak ya. Harus kaitan antara ini. Nah, jadi nanti instrumental input itu terdiri dari peraturan apa saja, Ya. kemudian apa namanya tadi SDM-nya siapa saja, kemudian sarana prasarana apa, kurikulum bagaimana gitu ya. Jadi nanti di penjelasan ini. Ya, oke. Kalau mau dipanjang lebarkan mah ya di penjelasan aspek-aspek ini, komponen-komponen ini ya keterkaitannya. Jadi di sini singkat aja gitu ya. Singkat. Gambar nomor berapa ini? Nomor 1, nomor 2. Oh, baik. Jangan baik. lupa ya. Gambar 1 ya. Misalkan. Nah, gitu. Ini jangan lupa yang belum ada judulnya harus ditulis ya. Beberapa itu tidak ada judul gitu ya. Harus Bu Dokter, ditulis. izin menyisip bertanya langsung. Kalau nanti kan kita buat daftar isi, nah apakah daftar gambar ini dimasukkan ke daftar isi juga nggak Bu Dokter? Iya, daftar gambar. Walaupun baik, hanya satu, tetap terpisah gitu ya, dari baik, daftar baik. isi. Ya. Batasan masalah, nah ini ya Pak ya. Ya. Jadi proses manajemen komunitas ini yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Atau ini terserah Bapak apa tadi ya, POEK ya. Kalau POEK ini berarti tinggal diganti ya. POEK kendalanya yang terdiri kendala. Nah, kendala itu jangan langsung disebutkan kendalanya berasal dari ini tidak. Lebih baik disebutkan kendala internal dan eksternal karena ini kan masih proposal. Ya. Nah, baru nanti ditemukan ketika di lapangan kendala internal itu dari mana, kendala eksternal dari mana. Jadi jangan langsung dikenakan pada kendalanya dari sini. Datang ke lapangan kan belum tentu ya. Mungkin saja di lapangan itu berbeda. Jadi lebih baik kendala internal dan eksternal lah ya. Ini untuk semua aja ya, untuk semua bukan hanya Pak Yuyus ya. Jadi kendala internal eksternal nanti di lapangan seperti apa, lalu dampak positifnya apa, negatifnya apa ya. Kan kemungkinan ada positif, ada negatif ya Pak ya. Betul. Kalau tidak ada negatif ya tidak usah ditulis ya, tapi kalau ada ya ditulis gitu ya. Kemudian tujuan umum penelitian, misalnya dan menganalisis proses ini sekolah menengah, udah aja sampai sini. Tujuan khususnya yaitu tadi ya. Yang sama dengan sama dengan kaitannya dengan ini ya, dengan batasan masalah. Nah, ini tindak lanjut. Baik. Nah, ini silakanlah Bapak sesuaikan tadi dengan POEK ya. Manfaatnya perkayasan teori dalam bidang penerapan. Nah, ya. Dalam bidang penerapan ya Pak ini teh. Baik. Nah, administrasi pendidikan terutama yang berkaitan dengan manajemen komunitas belajar. Dalam bidang penerapan. Ya. Ini ada penuh enggak? Bu Fitria, punten di mute Bu Fitria. Jadi dia kan kurang lebih bisa dimulai ya nggak apa-apa itu mendingan tembok aja emang itu orang chat menambah literatur pada ini. Maksud menambah literatur bagaimana? Jadi maksudnya nanti menjadi kan ini COBOL itu baru Bu, baru diluncurkan oleh Kemdikbud. Nah maksudnya menambah literatur terkait dengan administrasi pendidikan yang terkait dengan COBOL-nya itu Bu. Oh, kalau begitu ini Pak, ini 2 ini dimasukkan ke manfaat praktis.
Oke, yang manfaat Karena teoritis ya. dengan ini karena Bapak itu bukan menambah literatur, tapi lebih ini ya, penerapan ya. Betul, penerapan. Dalam pengembangan penerapan oleh Presiden khususnya dalam memahami dan melihat untuk meningkatkan budaya. Nah, ini sebetulnya ya pendidikan terutama yang berkaitan penerapan. Nah, penerapan. Nah, hanya ini kan sebetulnya. Nah, Ya. hanya ini. Ya. Nah, hanya ini. Nah, Betul. tapi ini sebetulnya lebih ke arah. Nah, ini sudah dikaitkan dengan komunitas belajar kan? Ini lebih ke arah ini praktis ya. Betul. Jadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ini, nah itu lebih praktis. Ini kepada siapa diberikannya, ya secara praktis. Jadi yang 3 ini ke praktis ya, manfaat teoritis cukup ini juga, nggak usah banyak-banyak lah ya. Tidak usah dijabarkan lagi ke yang poin 1, 2, 3. Tidak usah dijabarkan. Ini sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori manajemen. Ini kan pengembangan teorinya ya kepada komunitas belajar ya. Iya. Pada komunitas belajar. Ini kan lebih ke praktis ya. Baik. Silakan ditulis ya di sini nanti bagi siapa ya. Nah, pertanyaan penelitian silakan dikaitkan dengan tujuan ya. Pertanyaan dikaitkan dengan tujuan. Nah, ini kajian pustaka landasan teori. Ditambahkan ya Bu Harus Dokter. ada teori manajemen ya Pak ya. Secara umum Bu Dokter ya, teori manajemen umum mungkin ya. Iya, manajemen umum. Atau kalau Bapak di atas itu apa? Tentang pelatihan ya? Tentang manajemen kombelnya Bu. Jadi kombel itu sebetulnya kan kegiatan internal sekolah terhadap guru. Nah, karena mereka tuh kan belum paham, maka kita berikan pelatihan untuk memahami manajemen kombelnya. Iya, manajemen umum aja lah, udah cukup. Ya. Tidak usah manajemen ini. Lalu komunikasi praktis. Nah, terus apalagi ya, budaya organisasi. Nah, ini manajemen pendidikan. Sebetulnya ini di atas, Pak. Ada manajemen umum, ada manajemen pendidikan. Di atas disimpannya ya, Pak ya. Baik. Manajemen pendidikan. Tapi kan ini manajemen pendidikan, ini lebih ke arah mana? Itu ke prosesnya, ke proses bagaimana ini Bu, kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah ya. Betul. Mereka memiliki kebijakan terhadap kombel itu. Ya, jadi sesudah manajemen umum lalu manajemen pendidikan, baru nanti tentang komunikasinya ya. Lalu ini pembelajaran orang dewasa ya, boleh dimasukkan ya ini budaya berkelanjutan ini. Penomorannya ya Pak ya? Oh ya, baik. Penomorannya diperbaiki ya. Oke. Nah, kemudian komunitas belajar. Nah, ini penelitian terdahulu. Ini tadi seperti tadi ya. Ada ini sudah dikasih ini belum? Saya belum ngasih ini ya contoh Bapak. Ini sebetulnya ada contoh ya, ada contoh tadi yang di Pak siapa? Pak Tatang. Pak Tatang ya, ada contohnya. Jadi bisa nama pengarang dulu, bisa judul dulu terserah. Tapi memang enaknya nama pengarang ya, nama pengarang. Judulnya apa? Nah, misalkan ini nama pengarang dulu, lalu judul ya, judulnya. Judul itu harus dengan ini ya, kalau bisa dengan tahunnya. Judulnya itu dengan lokasi ya, judulnya itu lengkap dengan lokasinya ya. Lalu tahun berapa ya. Nah, lalu tujuan penelitiannya itu apa, kesimpulan dan hasil penelitian ditulis. Pak Tatang juga kalau bisa pakai tujuan ya. Tapi bisa saja tujuan tidak, tapi langsung aja kesimpulannya boleh. Ya, bisa tanpa ini juga biar nggak terlalu penting. Tapi lebih enak mah memang lebih lengkap dengan tujuannya apa gitu ya. Iya. Tujuan penelitian. Nah, itu ya. Nah, kemudian melokalkan pengembangan ini sudah tinggal disesuaikan aja ya Pak ya. Formatnya ya. Disesuaikan formatnya ya. Lalu sebetulnya ini penelitian terdahulu dari jurnal itu harusnya sesudah 5 dimunculkan, lalu kesimpulannya bagaimana keterkaitannya dengan penelitian kita, sebetulnya begitu Pak harusnya ya, harusnya. Jadi di bawah ada kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu itu,
bagaimana keterkaitannya dengan penelitian kita. Pak Tatang juga ya seperti itu ya. Baik, Iya, baik, siap Bunda. buat Jadi ada kesimpulan berarti ya. kesimpulannya dari 5 ketemuan Dari itu, lima. Dari 5 itu Ya. kesimpulannya kita menjelaskan bagaimana keterkaitannya dengan penelitian kita dari 5 Ya. itu Iya, judul iya. itu ya. Iya, Ada siap, Bunda, keterkaitan siap. tidak? Ya, Ya. ada. Karena Siap. maksud kita mengambil hasil penelitian dari jurnal itu agar kita juga melihat bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu ada juga yang dilakukan orang lain di tempat lain. Mungkin karena ini kualitatif ya. Mungkin di tempat lain itu juga hasilnya berbeda, tapi masih bisa keterkaitan dengan kita ya. Dan ini Iya. mungkin nanti jadi bahan untuk ini Pak, untuk ketika di lapangan. Nah, mungkin saja nanti di dalam penelitian orang lain itu ada hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya gitu ya, tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah, itu bisa jadi bahan untuk Foto dulu, nggak apa-apa lah. Asep, punten ini Pak di Asep. mana ini? Mic-nya di mute Pak Asep. Tolong di mute Pak ya. Asep, punten. Di mute. Nah, jadi ini nanti mungkin ya dari hasil penelitian orang lain itu bisa memberikan bisa punten eta bocor saha. Pak Asep. Imam, punten Pak Imam dibantu di mute Pak. Ditutup. Peceling. Di mute. Atas, Aduh. Bunda. Pak Asep atas di mute ya. Jadi nanti mungkin ada hal-hal yang tidak kita bayangkan ternyata di yang lain ada. Nah, apakah di kita ada enggak gitu ya. Jadi lebih ke arah sana. Dan nanti untuk untuk penguatan di dalam pembahasan nanti ya ini hasil penelitian orang lain. Harusnya ini 10 tapi 5 weh lah. Nya 10 berat, Bu. Iya, harusnya 10 ya. Apalagi di S3 itu 20 ya, 20 sampai 30 S3 itu ya jurnal. Sebetulnya nggak sulit Pak, sekarang itu kan gampang nyari jurnal ya. Tinggal Iya buka sih, aja gampang. komputer banyak Cuma gampang ya. malas bacanya, Bunda. Nah, eta ya orang Indonesia tuh malas baca, harusnya rajin baca ya. Nah, itu jurnalnya juga bisa jurnal dalam negeri dan luar negeri, tidak usah dalam negeri aja ya, luar negeri juga boleh. Oh, iya, Nggak masalah, silakan aja. Kan Kalau kemungkinan yang- ada yang sama. Bu, kalau Gimana? untuk yang luar negeri kan bahasa Inggris, Bu Dokter, apa kita translate ke Indonesia dulu ya untuk di proposal? Ya, atau boleh hasil? bahasa Inggrisnya ditulis, terus Ya. ditranslate. Di sana juga ada bahasa Inggrisnya, ada translate-nya gitu. Oh, double berarti ya di. Ya, yang double baik, ya. baik, Jadi baik, kan baik. jelas. Kan kemungkinan ada hal-hal baru dari sana ya yang bisa mungkin Ya, dikembangkan di sini kan. ya, Nah, oke. seperti itu ya. Baik, baik. Nah, itu kemudian bisa mungkin nanti untuk rekomendasi ya kan. Nanti kan ada temuan di lapangan, ada hasil penelitian orang lain. Nah, ini ya nggak usah deskriptif analitis, cukup deskriptif karena kalau penelitian analitis itu lebih ke kuantitatif Pak sebetulnya. Oh, oke. Ya, analitis itu ya. Jadi deskriptif analitis itu lebih ke kuantitatif. Jadi sudah saja kualitatif. Nah, kemudian di sini deskriptif ya metodenya, metode penelitiannya. Udah bayar Tokopedia. Menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan ini ya. Pak Yana, punten mic-nya Pak Yana di mute ya. Teknik pengumpulan. Nah, ini ya, ini metodenya dan didahulukan wawancara ya Pak. Ini wawancara mendalam, ini observasi langsung. Nah, ini observasinya itu untuk melihat apa saja ini ya. Ya. Untuk melihat apakah melihat proses itunya. Betul, dari atau penerapan manajemen komunitas sekolahnya, komunitas apa pembelajarannya. Ya, jadi ke prosesnya itu. Proses ya, komunitas Ya, pembelajaran, proses. dokumen juga. Ya, dokumen yang berkaitan dengan ini. Dengan kombolnya, yang berkaitan Bu. dengan penelitian ya, yang berkaitan dengan masalah penelitian ya. Oh iya. Bu Dokter, maaf izin bertanya, itu dokumen di sana satu asumsinya adalah dokumen ini apa? Dokumen-dokumen kegiatan kombelnya kan kalau sudah ada kombel, ada kegiatan kan ada program kerja. Nah, itu sebagai sebagai evidence dari bahwa kombel itu ada. Nah, lalu berlanjut apakah kombel itu betul-betul manajemennya terkelola, nanti dilihat dari kegiatan kombelnya. Nah, apakah seperti itu? Atau dokumen itu ketika kita ke lapangan difotokan, mewawancara atau lain sebagainya. Gimana Bu Dokter kalau yang poin C? Sebetulnya kalau foto
itu sebetulnya hanya untuk bukti bahwa kita memang betul-betul melakukan penelitian ya. Tapi dokumen di sini adalah berkaitan dengan tadi masalah yang diteliti. Oh, baik. Komunitas Masalah dalam belajarnya ya, penelitian ini. dalam proses Jadi, kombelnya ya, Bu. ya, bagaimana perencanaan? Ada tidak rencananya? Nah, Iya, dokumen betul. rencananya ya yang harus kita Iya. lihat. Oke. Kemudian pelaksanaan. Apa saja dalam pelaksanaan yang harus, dokumen apa saja yang mendukung pelaksanaan misalkan ya. Dalam evaluasi juga dokumen apa. Jadi di sini dokumen meliputi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan ini, dengan masalah yang diteliti. Ya. Baik. Jadi masalah penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Nah, ini lokasi penelitian. Ini bukan lokasi data ya, Pak, lokasi penelitian. Oh, iya. Peneliti berada di wilayah kerja cabang dinas ini, yaitu di mana saja ya. Alasan pemilihan lokasi apa? Lalu sumber data, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi yang terlibat dalam proses pendidikan SBL, SLB, SMA, SMK. Ini tadi kan belajar berkelanjutan itu untuk guru maksudnya ya? Betul. Agar guru itu punya budaya belajar berkelanjutan. Iya, betul. Boleh. Tapi bisa juga kalau mau dari siswanya, Pak. Kita bisa tanya ke siswa, ada perbedaan nggak guru itu sesudah mengikuti ini? Oh iya, jadi ada Bisa nggak? wawancara ke siswa ya. Memang kalau ke siswa itu bisa juga, Bu Dokter. Kalau untuk sebagai data memperkaya informasinya, perubahan guru ya terhadap cara perubahan mengajar. guru ya. Baik. Jadi ini tambah dengan siswa ya. Staf administrasi, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi yang terlibat dalam dengan. Nah, itu kan bisa kelihatan mungkin ya siswa yang siswa itu bisa melihat perubahan guru, ada nggak perubahan guru gitu ya. Nah, teknik analisis data. Ini belum ini ya Pak, teknik analisisnya. Teknik analisisnya ini belum jelas pakai apa Bapak. Kalau bisa pakai ini aja lah Pak, apa namanya, yang dari Miles and Haberman aja yang mudah lah. Analisis ini interaktif ya. Ini bisa dilihat dari teman-teman yang menggunakan itu ada, aduh siapa ya yang menggunakan, yang pakai gambar. Siapa nih yang pakai gambar analisisnya? Ada tidak? Saya lupa namanya. Gambar. Coba ini teman-teman yang hadir yang sekarang mau tampil ada yang pakai gambar kok. Ya, saya lihat ada. Siapa yang pakai gambar? Nah, itu bisa lihat itu aja, Pak. Oh ya, baik. Nah, nanti mungkin pas di review saya coba ini aja Bu Dokter ya. Dilihat ya. Dilihat, baik. Ya, ini perpanjangan mah boleh diskusi. Ya, oke. Nah, ini daftar pustaka kumaha sih Bapak. Itu masih dalam link sumber aslinya. Belum saya susun Bu Dokter. Nanti belum coba diperbaiki. daftar kemudian untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk itu tadi sudah saya jelaskan ke Pak Tatang juga, ini buku jurnal, kemudian apa lagi? Peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan itu ya. Kan kita menggunakan banyak peraturan ya Pak ya, Bapak. Nah, ditulis di sini peraturannya ini ya. Nanti cara menulis jurnal tadi sudah saya berikan ya ke siapa, Pak Tatang. Lupa ini di Pak Yuyus belum dituliskan. Bisa nanti lihat aja ya Pak ya. Nanti saya sesuaikan dengan yang Pak Tatang hasil review, Bu. Iya, Pak Tatang dengan nanti ada yang gambar. Ada yang akan ditanyakan Pak, silakan. Ya. Nah, Bu Dokter kan di sana ada kondisi di mana saya harus menentukan sekolah. Kebetulan untuk waktu saya baru menentukan dua sekolah SMA, dan yang dua sekolah ini sudah terpantau memang kombelnya udah bagus Bu Dokter. Jadi sudah secara manajemen itu memang belum rapi lah, tetapi secara aktivitasnya sudah bagus, sudah ada perubahan. Nah, yang saya tanyakan itu untuk yang SLB dengan yang SMK kan itu belum. Nah, apakah memang saya perlu juga ya ke lapangan sebagai data awal untuk mengisi di proposal, Bu Dokter? Harus ke itu juga ya, ke yang dua lagi juga. SLB dengan SMK itu sudah melakukan belum? Belum. Itu harusnya semua masih, Bu Dokter, baik SLB. Harusnya ya. Karena ini sudah dari pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum mereka dengan adanya kombel di satuan pendidikan. Ya. Kalau bisa yang sudah melakukan aja, Pak. Yang sudah melakukan ya. Karena tadi manfaat praktis Bapak itu untuk memberikan gambaran ya tentang model ya. Betul. Model ini kepada
pihak-pihak kepada lembaga-lembaga pendidikan yang lain gitu. Lebih baik Ya. yang sudah melakukan aja, Ya. Pak. Nah, Yang sudah melakukan. yang sudah melakukan itu Bu Dokter, kondisi di lapangan kebanyakan sekolah itu tidak menyadari dengan adanya kebijakan komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi hanya berjalan begitu saja dan vakum. Contoh gini, yang di sekolah itu kan ada implementasi kurikulum merdeka, Bu Dokter. Ketika pembentukan kurikulum merdeka itu, sekolah itu membentuk yang namanya ada ini komite pembelajar. Nah, itu tuh cikal bakalnya komunitas sebetulnya. Nah, hanya si komite itu tidak berjalan sehingga pemerintah menguatkan lagi dengan mengeluarkan surat edaran untuk mengaktifkan komunitas belajar. Itu yaitu untuk membangkitkan komunitas. Jadi secara ini mas sekolah itu sudah diperintahkan, sudah berjalan gitu. Nah, hanya itu manajemennya itu yang belum terkelola dengan benar sehingga banyak yang pasif. Gitu Bu Dokter. Jadi saya mungkin bisa ambil lokus ke sekolah memang kota yang pinggir, kemudian yang di perkotaan yang tengah, dan ada beberapa yang sudah jalan yang di SMA. Gitu Bu Dokter. Ya, bagus gitulah ya. Kalaupun mau ya itu cari yang sudah melaksanakan ya Pak ya. Baik. Biar ada gambaran lah ya. Baik, ya. Memang sebetulnya pemerintah itu banyak sekali program untuk guru. Iya, sampai bingung Bu Dokter. Banyak itu. Saya tuh dari tahun 2000 berapa ya? 2014 sampai 2019 itu kan sering membantu di ini ya, Dirjen apa tuh? Direktorat Guru itu ya. GTK Bu, GTK ya. Betul di GTK Bu. GTK, Kalau ya. guru GTK betul. Wah, itu banyak sekali macam-macam. Bikin buku-buku panduan ini. Ya. Tapi di lapangan tuh kadang-kadang nggak jalan gitu. Bahkan ada yang diberi bantuan tapi tidak jalan. Betul. Tapi uangnya habis. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aduh, ampun, banyak sekali itu yang terjadi seperti itu. Itu terjadi masalah Bu Dokter. Jadi ketika kebijakan dari atas tuh, kalau kami gini Bu menganalogikannya, kebijakan di atas tuh seperti komodo Bu Dokter. Tapi ketika ke daerah, ke sekolah itu menjadi cicak gitu. Banyak yang diskors hilangnya gitu Bu Dokter. Betul. Bahkan ada yang tidak sampai bantuannya, ada yang nggak tahu lah. Macam-macam. Saya menemukan macam-macam dari ujung ke ujung tuh ya. Baik, alhamdulillah. Baik, udah itu mungkin ya, itu mudah-mudahan ini ya bisa terlaksana kalau ini ya. Baik, amin. Terima kasih Bu Dokter atas reviewnya. Ya, mangga. Ya, mangga silakan yang lainnya ya, mangga silakan. Kita punya waktu berapa menit lagi ya? Setengah jam sampai jam 9:15 aja. Ya, silakan. Baik, berikutnya silakan yang ketiga sesuai dengan urutan kemarin sudah saya informasikan. Mangga Bapak Ibu. Ya. Abdi, Bu Dokter. Saha kayak ini orang di heulanya. Orang ditutup heulanya Paknya. Ya, Bu, mohon. Aduh. Kumaha sih ieu teh? Pak SBY nomor seberapa Pak SBY? Nomor Pak SBY. Oh, ini yang disebut Pak SBY teh. Iya, benar ta. Pak Sofyan tuh mirip Pak SBY katanya. Pak Danjen. Dah jangkung Bu lah gitu, Bu. Pak SBY. Pak Sofyan ya, nomor 3 ya. Ini. Pak Sofyan. Nah, itu sok pabelit bae. Ini ya Pak Sofyan. Oke, nah udah kelihatan ya Pak ya? Terus Bu, ya Bu, mohon. Terus ketinggal Pak. Mohon Bu. Nah ini. Strategi pembangunan. Nah ini juga SMA Manawai ya teh. Strategi pembangunan karakter siswa melalui pendekatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA negeri. Meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini sebaiknya jangan panjang gini, Pak. Ini aja studi deskriptif di SMA negeri. Nah, ini dihapus aja ya, Pak ya. Nah, ini dihapus. Nah, di SMA negeri di wilayah. Nah, ini di bawah aja. Studi deskriptif di. Nah, ini berapa sekolah Bapak yang mau ini? Di Kecamatan Lengkong tuh ada 3 SMA negeri, Bu. 7, 8, 22, Bu. Nah, ini Bapak ngajar di mana, Pak? Di SMA 7, Bu. Oh, SMA 7 ini? Mohon. Atau SMA 7 mah entong, nah SMA sendiri.
jantan pembanding Bu, maksudnya SMA 7 pembanding, SMA 8 berada di level atas, 22 di tengah, 7 di bawah secara apa namanya teh? Kapungkur mah ya level sekolah lah begitu Bu. Gitu. Cara tawuran ini namanya SMA 7. Insya Allah aman Bu, ayah abdi Bu. Aman. Ya, dulu mah kerjaannya tawuran itu sama BPI ya. Bu, terkenal Bu. Terkenal ya. Mohon, Nah ini Bu. kalau bisa mah jangan di sekolah sendiri lah Pak. Oh gitu Bu. Jangan di Mung 2 SMA Bu. Karena kalau di sekolah sendiri kita bisa bias gitu ya. Oh gitu. Kita nggak bisa objektif gitu ya karena sekolah sendiri susah. Mohon. Nah, ini strategi pengembangan karakter siswa melalui pendekatan profil pelajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah aja gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah menengah, pada atau di ini ya. Saya bukan orang bahasa, harus ke Pak Agus ini nanyanya. Mohon. Pada sekolah menengah ya. Nah, jadi nggak disebut 2 kali. Jadi ini dibuang yang ini ya. Ini dibuang. Siap, Bu. Nah, jadi ini gimana ceritanya? Pembangunan karakter melalui pendekatan profil pelajar kumaha ieu na? Kan sekarang pemerintah menggulirkan dari episode IKL, episode pemerintah partner Nadiem itu menggulirkan pendekatan profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen itu, Bu. Jadi ke sekolah itu menekankan ke 6 elemen itu diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh Kemendikbud begitu Bu. Mulai dari keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan, gotong royong, terus kreatif, berpikir kritis, kemudian mandiri. Bagaimana di SMA di Kota Bandung dengan adanya profil itu mereka jiwa kreativitasnya muncul gitu Bu. Kapungkur kan dulu kan kreativitas anak SMA itu tidak sesuah sekarang begitu Bu. Nah itu yang diharapkan kreativitas kemudian mandiri anak SMA juga sekarang dengan pendekatan profil seperti apa di SMA di Kota Bandung teh begitu Bu. Itu yang digambarkan oleh saya Bu gitu. Ya. Atau gini aja Pak, jangan satu wilayah lah. Bisa studi deskriptif di SMA negeri mana ya. SMAN aja ya singkat. SMAN misalkan SMAN 8, SMAN 22, SMAN mana lagi kira-kira kalau mau 3? Oh, 11 penginten Bu di daerah Bandung Tenggara. Jadi wilayah Tenggara, ya. Satu wilayah Bandung Tenggara ya, Bandung Tenggara 8, 22, 7 dengan 11. Jadi tapi itu satu wilayah. Bandung Tenggara, wilayah beda kecamatan ini tapi usah pakai wilayah. Udah aja studi deskriptif di SMAN 8, SMAN 22 dan SMAN 11 Kota Bandung. Oh, mohon Bu. Ya. Itu aja ya, Pak. Mohon Bu. Nah, ini. Jadi di atas mah cukup pada sekolah menengah ya. Artinya sekolah menengah kan SMA ya. Mohon. Sekolah menengah itu SMA. Studi deskriptif di SMA 8. Ya, ini judulnya juga diganti ya. Mohon. Ini saya latar belakang hanya sekilas bacanya, tapi lebih ke ini ya. Nah, nanti instrumen Bu itu Bu, instrumen untuk kuning Bu. Ya, ini siswa ya. Mohon. Nah, ini problem ini tidak di sini Pak. Instrumental input, bukan instrumen Pak, instrumental pakai AL. Instrumental ya. Instrumental. Tambah AL di sininya ya, instrumental input. Nah itu ya. Nah ini instrumental input. Ini problem ini bukan di sini, tapi di sini lebih ke arah aspek-aspek yang berpengaruh terhadap proses ya. Dan itu tidak bisa dikendalikan oleh kita karena itu di luar. Ini bisa dikendalikan oleh kita karena memang ini terkait dengan kita. Misalkan peraturan pemerintah itu kan penerapannya dikendalikan oleh kita ya, penerapan. Kemudian misalkan ini apalagi ini pembelajaran atau pembiasaan. Pembelajaran terus dilanjutkan dengan pembiasaan Bu. Pembiasaan ya bisa saja ini di sini
kan pembiasaan itu juga sarana prasarana ya. Misalkan ada musola enggak gitu ya. Iya. Untuk apa namanya, aspek keagamaan, untuk aspek intelektualitas itu mungkin ada perpustakaan tidak, kan itu termasuk ya. Sarana dan Jadi di prasarana. sini ya ada persyaratan. Jadi mungkin di sini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian nanti ada SDM, siapa saja nanti yang apa namanya bergerak di sini, lalu ada tadi sarana prasarana. Sarana ya. prasarana. Sarana prasarana. Kurikulum masuk nggak? Ya, kurikulum masuk, Bu. Kurikulum Pasti masuk. kurikulum. Jadi gitu. Oh, Ya. jadi Jadi ini dua-duanya diganti, Pak. Oh, mohon, Bu. Dirubah dengan tadi ya. Dengan tadi karena ini sebetulnya proses pembelajaran ya. Proses pembiasaan. Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ini diganti ya. Dan pembiasaan itu juga kan harus ditunjang dengan sarana prasarana ya, Pak ya. Mohon, Bu. Masjid, perpustakaan itu pembiasaan di lapangan. Ya. Nah, ini raw input, siswa prosesnya. Nah, prosesnya ini bagaimana? Prosesnya dengan pendekatan profil pelajar Pancasila, bagaimana sekolah memasukkan nilai-nilai profil pendekatan Pancasila itu dalam kegiatan pembelajaran dan juga di kegiatan khusus, Bu. Nah, jadi, ini strategi ya? Strategi. Ya, mohon, Bu, strategi. Nah, kalau strategi itu ya, ada kan teorinya sebetulnya strategi ya. Kalau strategi itu diawali dengan ini dulu, Pak, apa namanya, ada semacam identifikasi dulu, baru nanti ada apa lagi ya? Saya kemarin sudah ini ya, untuk siapa ya? Ada kemarin itu strategi itu karena ini manajemen ya. Kita di manajemen pendidikan, jadi strateginya juga harus mengacu pada manajemen ya, strategi yang biasa digunakan dalam manajemen pendidikan ya, dalam manajemen pendidikan, dalam manajemen pembelajaran. Jadi di sini punya siapa ya kemarin? Saya tuh pernah coba saya lihat dulu. Ada kalau strategi itu diawali dengan, nanti sebentar ya. Kemarin yang strategi itu siapa lagi ya? Lupa saya. Ibu ini gitu, Bu Hen gitu ya, strategi. Sebentar. Nah ini, jadi diawali dengan langkah-langkahnya itu ada penetapan tujuan dan sasaran, ada perencanaan, ada pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, evaluasi dan dampaknya terhadap siswa. Itu tuh diproses. Jadi prosesnya itu proses strategi pembelajaran. Jadi kan itu penetapan tujuan dan sasaran, tujuan kita apa, sasaran kita apa, gitu ya. Nah itu. Kemudian tetap kesananya itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, pengawasan. Kan pengawasan harus ada ini ya. Monitoring dan pengawasan, evaluasi dan dampak. Nah, kalau di dalam itu yang buku panduannya apa ini? Strategi itu. Itu pendekatannya dari profil pelajar Pancasila, Bu. Yang dari Kemendikbud, kebijakan peraturan Menteri tentang nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, Bu. Tapi di sini karena Bapak ada ini kan administrasi pendidikan ya Pak ya? Mohon, Bu. Nah, strateginya strategi administrasi pendidikan, bagaimana strategi itu diterapkan ya, strategi dalam manajemen ini ya, dalam pembangunan karakter siswa. Memang prosesnya menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan apa namanya? Pendekatan profil pelajar Pancasila. Pendekatan profil itu nanti dalam kontennya. Mohon, kontennya ya, pendekatan profil mahasiswa serta apa namanya kualitas pendidikan apalagi ya. Tapi yang jelas mah pembangunan karakter strateginya ini yang masuk ke strategi manajemen ini ya,
bagaimana membangun ini melalui pendekatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar itu ininya apa? Materi. Nah, nanti saya berikanlah ininya ya Pak ya. Nanti dilihat di ini aja di punya Ibu Hen siapa ini ya? Ibu Hen saya udah menulis di sana. Menuliskan di Ibu Hen ya. Nanti ini belum saya masukkan tapi yang Ibu Hen nanti saya masukkan ke ini. Ya. Jadi kalau strategi itu apa saja, tapi tetap nanti di sini ada semacam apa namanya? Ada perencanaan, ada manajemen di sini, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, ada monitoring, ada pengawasan ya. Evaluasi dan dampaknya ya. Di sini itu diproses itu. Proses. Oh. Ya Pak ya. Jangan proses itu ada poin-poin proses tadi kemudian ditulisnya perencanaan, pengorganisasian, kemudian evaluasi, dampak gitu Bu. Tidak ya, evaluasi ada pengawasan tapi ada pengawasan Pak. Pengawasan, iya, pengawasan. Pengawasan, evaluasi, dampak karena ini kan strategi ya, strategi. Mohon. Tapi strategi itu harus diawali dengan bagaimana mereka menetapkan tujuan. Memang sudah ada sih ya di buku panduan tujuannya itu begini. Tapi kan mungkin tujuan itu dilaksanakan secara bertahap ya Pak ya? Mohon. Atau langsung bek? Langsung bertahap Bu. Harus bertahap kan? Bertahap. Berarti di sini di ini dulu dengan penetapan tujuan ya dan sasaran, kemudian nanti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, ada monitoring, ada pengawasan, ada apa evaluasi, ada dampak. Ya. Jadi prosesnya seperti itu ya Pak ya untuk strategi ya. Iya Bu. Ya. Mohon. Nah kemudian di sini outputnya apa? Outputnya dari proses ini apa? Menghasilkan strategi Bu tadinya. Membangun karakter ini siswa. Kan strategi pembangunan karakter siswa menggunakan ini. Nah, jadi outputnya apa dari proses ini? Memperoleh strateginya itu Bu, gitu Bu. Strategi yang untuk itu seperti apa strateginya begitu Bu? Kan ini sudah strategi semua Pak. Yang digambarkan, yang dibayangkan. Jadi gitu, Bu. Ya siswa masuk ke proses. Ini proses tadi ya proses perencanaan. Tujuan strategi itu ya. Strategi, iya. Proses strategi untuk pengembangan karakter. Nah, ini outputnya apa? Jadi akibat dari proses apa ini? Kalau di situ saya rencanain dari memperoleh jadi misalkan gini kan SMA 8. Strategi SMA 8 itu seperti apa begitu Bu? SMA 22 kan judulnya apa, udah strategi Pak. Judulnya strategi. Jadi yang diproses di sini itu tadi strateginya bagaimana gitu. Nah, jadi outputnya itu pasti ke siswanya. Siswa ya. Jadi apa yang di ini? Misalkan siswa memahami tentang apa ini? Memahami dan mulai melaksanakan tentang profil Pancasila. Pelajar Pancasila, ya. Siswa memahami, ya. Ya, itu. Jadi output itu akibat dari proses. Ini semua strategi semua itu, Pak. Semua ini strategi. Ya. Jadi siswa memahami dan mulai melaksanakan ini. Nah, ini baru outcome-nya karakter siswa sesuai pelajar Pancasila. Kalau outcome betul ya. Tapi output ini yang harus dirubah. Oh, iya, mohon Bu. Ya. Nanti strateginya itu kelihatan di sini dalam proses. Ya, jadi proses dalam proses nanti kelihatan. Kalau Bapak ingin lihat di SMA 8 seperti apa, nah prosesnya ini nanti yang kelihatan. Yang dilihat dari proses ini ya. Kan Bapak nanti satu persatu sekolah itu dilihat prosesnya bagaimana di sini ya Pak ya. Mohon Bu. Nah, siap. Ini lingkungan sekolah. Environmental input. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, keluarga, lingkungan masyarakat, lalu apa lagi ini? Kalau lingkungan sekolah, kenapa? Ya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga, Bu. Lingkungan sekolah maksudnya di mana? Bedanya apa dengan lingkungan masyarakat? Masyarakat itu di luar sekolah, teman bermain, tapi bukan di sekolah gitu. Bagaimana masyarakat sekitarnya? Tapi kalau keluarga kan di rumah gitu, Bu. Ya, kalau keluarga di rumah, lingkungan keluarga. Jadi daerah, tempat antara sekolah dan keluarga gitu. Di keluarga tidak, di sekolah tidak, tapi ada di luar itu gitu. Itu masyarakat Bu yang saya pahami Bu. Ya betul. Nah ini lingkungan sekolah
Karena ini kan yang dilakukan di lingkungan sekolah, jadi lingkungan sekolah dibuang aja Pak, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga ya. Oh gitu Bu. Masyarakat itu kan masyarakat luas ya. Mohon masyarakat di luar sekolah dan Kemudian luar keluarga. lingkungan keluarga. Iya, itu aja udahlah ya. Oh gitu. Jadi yang mempengaruhi proses ini. Kalau lingkungan sekolah kan ini prosesnya di sekolah. Di sekolah, mohon. Oh iya. Pak ya. Ya. Oh, prosesnya di sekolah. Nah, ini Pak ini jangan nindihan ke Pak. Oh, belum kepotong, Bu. Belum kepotong itu, Bu. Ya. Belum kepotong. Nah, ini jadi ke sini ya Pak ya. Set, nah ke sini jangan nindihan. Nah, dari output ke outcome harus ada panah ya. Oh iya, Bu. Kemudian ini digeser ke sini, ke mana, ke sebelah sini lah, jangan nindihan ianya. Mohon ya. Bu. Belum Dibereskan ya Pak ya. Ya, siap Bu. Tapi Bapak paham ya tentang ini ya, tentang. Iya Bu, insya Allah Bu. Nanti sedikit-sedikit dibereskan Bu. Ya. Mohon. Tentang strategi ya. Iya. Jadi kalau strategi ditetapkan dulu itu tadi penetapan tujuan dan sasaran ya, ada baru ke perencanaan pengorganisasian. Nanti Bapak lihat aja di ini ya, punya Bu Hen nanti ya. Siap, Bu, saya nanti mohon. kirimkan ya ke ini ke apa namanya drive ya. Drive. Nah, Mohon Bu. Skema perumusan masalah. Ini bagan bukan skema ya Pak ya. Bagan. Iya, bagan dari latar atas penulis melakukan penelitian judul ini. Oke. Nah, ini tinggal nanti di sini disesuaikan dengan ini ya Pak, tadi isi ini. Yang tadi ada yang atasnya, Bu. Ya, yang keterangan di raw. Ya. Jadi ini ya, jadi Bapak bukan menghasilkan strategi, tapi menjelaskan tentang strategi di dalam itu, gitu ya. Iya. Gitulah intinya Mah ya. Pembatasan masalah. Nah, ini lingkup penelitian ini dibuang aja ya. Karena pembatasan masalah itu masalahnya yang dibatasi, bukan lokasi, bukan apa-apanya. Nah, jadi ini pertama misalkan tadi pembatasan masalah itu tentang langkah-langkah strategi ya, misalkan. Yang pertama tentang langkah-langkah strategi ya. Nah, Bapak bisa ditulis di sini. Misalkan langkah-langkah strategi ya. Nah, langkah-langkah strategi yang mencakup tadi ya. Ini saya tulis aja lah di sini ya. Mohon. Siap Bu. Itu mencakup apa namanya? Tujuan dan sasaran gitu Bu, yang itu. Penetapan tujuan dan sasaran ya. Tujuan dan sasaran, kemudian apa lagi? Perencanaan ya. Pengorganisasiannya. Pengorganisasian. Kemudian pelaksanaan. Pengawasan. Ya, pengawasan. Evaluasi ya. Dan dampak. Terakhir dampak, pengawasan, Bu. Evaluasi, terakhir dampak. Dan dampak ya. Dampak. Nah, yang kedua ini hambatan dan kendala. Oke, ya. Nah, ini hambatan itu, ini tadi kata saya jangan langsung menyangkut ke orangnya, tapi indikatornya berupa hambatan dan kendala. Bedanya apa? Hampir mirip sih Bu. Beda Cina ya, kalau hambatan masalah dan kendala yang beda. Nah, kalau gitu salah satu aja yang diambil Pak. Oh ya Bu, hambatan strategi. Hambatan apa ya, kemudian ininya di sini jangan langsung ke ini, jangan langsung ke subjeknya, tapi hambatan internal dan eksternal. Karena kita tidak tahu kan, ya kita tidak tahu. Udah aja internal dan eksternal, nanti kan berkembang. Internalnya apa, eksternalnya apa. Lalu solusinya juga mengatasi kendala atau hambatan ya, internal dan eksternal ya, sama tadi mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam ini. Lalu dampaknya, dampak positif atau negatif ya. Iya, mohon. Oh, ini dampak ini enggak ya? Dampak ini enggak. Dampak ini di atas enggak ya? Jadi di bawah aja dampaknya. Lalu dampaknya positif atau negatif ya, Pak? Dampaknya mana? Poin dampak dan kemungkinan yang salah penerapan, jadi ya
dampak positifnya apa, Mohon. dampak negatifnya apa. Mungkin tidak ada dampak negatif, nggak apa-apa. Ya, Mungkin juga kita- tidak ada dampak positif juga ya. Bisa saja kan. Ya, mohon Bu. Nah, ini tujuannya nanti disesuaikan dengan itu ya, dengan pembatasan ya. Pembatasan, mohon Bu. Ya, Pembatasan. terhadap penerapan ini ya. Manfaat teoritis ini terhadap penerapan. Nah, ya, memberikan kontribusi baru, kontribusi aja lah, nggak usah baru, karena mungkin orang lain ada yang ini juga ya. Nah, memberikan kontribusi terhadap penerapan teori strategi pembangunan melalui pendekatan profil. Nah, ini. Bu, sekedar Nah, ini menambah wawasan. tujuan khususnya teh acan, Bu? Tujuan khususnya, iya disesuaikan dengan itu kan, disesuaikan dengan pembatasan. Pembatasan masalah. Mohon. Ya, hanya diuraikan. Satu, misalkan bagaimana penetapan tujuan dan sasaran. Dua, bagaimana perencanaan. Tiga, bagaimana pengorganisasian gitu ya. Jadi diuraikan di sini. Diuraikan. Ya, diuraikan. Jadi dikaitkan dengan ini pembatasan masalah, Pak. Dilihatnya dari pembatasan masalah tadi. Masalah. Ya. Nah, ini. Tapi ini diuraikan satu-satu, penetapan tujuan dan sasaran, perencanaan, ini satu-satu ya diuraikan. Mohon Bu. Jadi mungkin nanti ada berapa nih ya? 6 poin. Nah, tujuan khusus dengan pertanyaan penelitian sama, hanya bedanya pertanyaan penelitian pakai kata tanya. Kata tanya. Nah, ya. Manfaatnya ini memberikan kontribusi terhadap penerapan teori strategi pembangunan. Nah, ini ya teori strategi. Sebetulnya teori strategi ya. Oke lah. Nah, ini menambah wawasannya, masukkan ke ini ya. Menambah wawasannya, masukkan ke praktis ya. Manfaat praktis. Silahkan untuk siapa saja manfaat praktisnya ya. Bagi siapa, mungkin bagi sekolah, bagi guru, bagi lembaga pendidikan, bagi guru, bagi siswa juga kan. Harus itu ya. Manfaat praktis. Bagi keluarga mungkin ya. Nah, pertanyaan penelitian sesuaikan nanti dengan tujuan ya, Pak. Tujuan khusus berarti ya, Bu ya? Ya. Khusus, nah, ya. ini di kajian pustaka ada strategi nggak? Belum ada ya? Dan Bu, baru karakter sarang pendekatan profil pelajar Pancasila. Nah, teori strategi. Konsep strategi atau teori strategi ya. Ya dalam manajemen sebetulnya itu ya. Ada tentang strategi dulu ya. Strategi dulu. Strategi. Silakan kalau ada teorinya ya. Kalau tidak ada dari konsep aja nggak apa-apa lah. Iya. Tapi sebetulnya ini kan bisa dilihat dari teori-teori manajemen ini sebetulnya bisa dilihat ya. Strategi manajemen Bu ya. Ya. Lalu karakter. Nah, ini udah bagus lah. Ya. Profil pelajar. Bolehlah untuk sementara ini aja ya Pak ya, yang nanti bisa ini. Oke, kemudian apa lagi nih? Prosedur penelitian. Ya, oke, metodenya deskriptif. Tekniknya wawancara. Ini usahakan dalam teknik ini penelitian ini harus selalu didahului dengan wawancara karena sebetulnya observasi itu untuk lebih menegaskan. Seringkali observasi itu di awal bisa, tapi banyak yang untuk menegaskan atau memperkuat hasil wawancara ya, dokumentasi juga. Nah, cuma di sini ya observasi langsung pengumpulan data. Nah, ini instrumen penelitian, ini banyak yang tidak menulis ya. Padahal dalam contoh sudah ada jelas. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Ya. Hanya ketika di lapangan, proses pengumpulan data, peneliti dibantu dengan pedoman wawancara. Ya, ini hanya dibantu aja ya. Hanya dibantu untuk mengarahkan. Jadi agar tidak terlalu kemana-mana. Jadi dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman
apa namanya, pedoman wawancara, pedoman dan pedoman dokumentasi. Ya. Jadi instrumen penelitian ini hampir semua tidak menuliskan bahwa instrumen penelitian itu adalah si peneliti itu sendiri, human instrument ya. Jantan di poin ketiga itu kan teknik dan instrumen penelitian Bu ya. Nah, Terus instrumennya paling bawah, jadi sesudah 3 ini ditulis instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Itu dicontoh udah saya tulis ya, udah ada di contoh yang saya berikan kan ya. Mohon. Yang bab 1, bab 2, bab 3 kan ada itu. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan dibantu dengan instrumen apa, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman apa namanya, observasi. Ini untuk semua ya, bukan untuk Pak siapa ini, Pak Tatang Pak Sofian aja ya, ini untuk semua ya, untuk semua juga. Tadi saya lupa yang Pak Tatang dengan Pak itu ya. Lokasi, nah ini jelaskan ya Pak ya, lokasinya di mana ya, dan kenapa memilih lokasi itu ya, memiliki lokasi itu ya, memilih. Kemudian sumber data primer, oke lah. Ini siapa aja yang jadi sumber data primernya? Stakeholder Bu, sekolah. Sekolah. Ya, mohon. Siswa, orang tua murid. Ya, ini kepala, seperti guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid. Ya, oke. Sumber data sekunder, mangga ini ya. Sumber data sekunder itu sebetulnya diperoleh dari tangan kedua. Jadi kalau RPP itu dokumen sebetulnya ya. RPP itu dokumen dan lain sebagainya, itu RPP itu ya, dokumen. Tapi kalau sumber data sekunder bisa saja ditanya dari komite ya, dari pengawas misalkan. Itu bisa sumber data sekunder ya. Dari pengawas sekolah, dari komite gitu ya. Kalau kayak kurikulum, RPP dan lain sebagainya itu masuknya ke dokumen ya Pak ya. Jadi ada 3 Bu, dengan sumber data primer, sekunder, kemudian sumber data dokumen gitu, atau kumaha Bu? Gimana Bu? Bukan. Kalau Bapak mau menggunakan sumber data primer dan sekunder ya seperti itu. Tapi kalau hanya menggunakan sumber datanya itu jadi tidak dipisah dokumen sumber data sekunder ataupun primer, langsung aja sumber data terdiri dari ini. Karena ini tidak usah pakai sumber data sekunder juga bisa. Tapi kalau Bapak mau menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder itu diperoleh dari pihak ketiga. Misalkan dari komite atau dari pengawas gitu ya, misalkan. Yang tidak langsung terjun di satu. Tapi kalau dokumen-dokumen itu masuknya ke dokumen ya. Mohon. Ke sumber data ya, bisa saja ini sumber data sekunder, tapi kan nanti masuknya ke dokumen. Boleh juga ini masukkan ke sumber data. Siap. Teknik analisis data ini Bapak tidak begini Pak. Teknik analisisnya ya. Tadi seperti telah dijelaskannya, ada teknik analisisnya kan macam-macam ya. Iya. Jadi tidak seperti ini. Nah, ini tidak seperti ini. Jadi ini tidak per hasil ini tidak ya. Jadi analisis wawancara tidak, tapi digabungkan nanti, digabungkan. Bagaimana? Ini dirubah ya. Kalau uji keabsahan sudah betul, tapi analisis data masih belum ya. Masih harus diberikan lagi. Siap Bu. Nah, ini sudah betul Pak, daftar pustaka, jurnal misalkan diunduh pada tanggal berapa? Cuma lupa ya Bapak. Diunduhnya. Ya. Subuh. Ya. Kalau bisa ini dulu Pak, buku dulu, baru jurnal, baru ini udah bagus nih. Tinggal peraturan belum ya? Peraturan kebijakan. Ya. Itu yang peraturan peraturan pemerintah tuh kemarin kan sudah ditulis di landasan kebijakan, tapi kan tidak harus pakai landasan kebijakan. Akhirnya di-delete tapi tidak dikopikan ke lembaran terakhir Bu. Itu aja yang ada di instrumental input, Bapak masukkan ke sini. Oh gitu, mohon. Ya Tapi dari mana sumbernya? Dari harus ada jelas ya sumber. undang-undang tentang Sisdiknas,
kemudian Nah, itu. peraturan pemerintah tentang pendidikan Nah, karakter, Ya. itu tentang, kemudian sampai ke Pergub tentang Jabar Masagi, tentang pendidikan anti korupsi di Pergub gitu Bu. Di chapter-chapternya. Iya, ditulis di sini aja nanti apa ya peraturan penurunan. Ini udah bagus nih bukunya banyak. Halaman belakang Buku Bu. dan Peraturan itu di halaman disesuaikan dengan ini aja, dengan apa namanya, urutan abjad aja Bu ya. Kalau atau dibedakan? Kalau undang-undang mah enggak, tahunnya paling berdasarkan tahun kalau undang-undang mah ya. Kan yang pertama undang-undang, yang kedua naon? Mohon. Misalkan permen ya, peraturan menteri, ada keputusan dirjen misalkan, ada apa? Jadi bertahap itunya aja, bertahap apa? Susunannya gitu ya, susunannya. Mohon. Dari sejak undang-undang, Permendiknas, misalkan Permendikbud ya, kemudian mungkin ada peraturan dirjen, kemudian ada peraturan gubernur, ada peraturan daerah, apalagi ya, nanti ditulis aja ke bawah. Jadi bertahap lah. Mohon Bu. Nah, ini sudah bagus, hanya ya dibalik, harusnya jurnal yang kedua lah, buku yang pertama ya Pak ya, agak lebih bagus. Ini udah bagus banyak ya. Ya Bu, mohon Bu. Mangga. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sementawis cekap Bu. Mentawis cekap ya. Mohon. Aduh, ini cuma 3 ya. Dari jam 7:30 cuma 3. Alah, kumaha ya. Ini Pak Yuyus, kumaha ini hanya 3 dari 7:30. Iya. Bagaimana kalau yang lainnya mah gini aja. Apakah mau Zoom lagi? Nanti malam bisa, boleh? Saya bisa. Ya. Zoom lagi aja Bu. Siap, Zoom boleh. lagi aja, Siap Bu. Bu. Nanti malam Bu. Ya, Nanti Zoom lagi malam. ya, biar Ngikutin mendengar jadwal lagi Ibu apa aja, yang- selesainya jam berapa? Boleh lah nanti malam ya Zoom. Mau pada Isya, mau pada Maghrib. Pada Isya Bu. Pada Isya Pada paling Isya. Pada Isya. Pada Iya. Isya Bu. Pada Isya. Jadi jam seberapa? 7:30, jam 8. 7:30 cukup Bu. Tabuh 7:30 ya. 8. Tabuh Kita 8. mulai Bisa 7:30 sampai selesai ya. Mudah-mudahan nanti ada nambah lagi ini. Ini memang nggak kerasa sih satu orang itu. Iya. Ya, lebih dari Tapi setengah puas jam. Bu. Tapi puas Bu, Ya. enakan begini. Puas Bu. Emang satu Iya, lagi nggak iya. bisa ya Bu ya? Kenapa? Satu lagi nggak bisa saya. Enggak, saya mau Iya, healing. ini Ibu mau kebetulan healing. saya ada kegiatan, Bu. Saya ada iya. kegiatan. Ya sesudah ini siapa? Bu Asmara. Bu Rose. Iya. Bu Rosi. Bu Rosi, kalau nggak terlalu banyak bisa sih. Coba ya, saya lihat sebentar. Saya agak telat ke sana. Saya ini juga kegiatannya Zoom juga ini saya tuh ya. Oh, Jadi, Masya Allah. tapi coba saya lihat ya, apakah ini nanti jam 1 siang saya dengan S3. Dengan S3 nanti jam 1 siang. Bu Rose itu kinerja guru, undang-undang profesional guru di SDN. Manajemen kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Coba mudah-mudahan bisa ini ya Bu ya. Bisa cepet lah, mudah-mudahan satu lagi aja ya. Nah, mudah-mudahan ini. Tapi rada rusuhnya Bu nya, teu naon. Gak apa-apa Bu, nanti diperbaiki, yang penting ada ininya. Ya, nah. Ini ya. Nah, judulnya ini kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Maksudnya kumaha ya, Bu? Manajemen, depannya Bu pakai manajemen kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Artinya siapa ini yang memanagenya? Gurunya? Atau bagaimana? Atau pihak sekolah? Guru. Dalam meningkatkan kompetensi profesional. Jadi saya bingungnya ini, karena ini kalau seandainya ini ditulis manajemen ya. Ya. Manajemen kinerja guru ya. Nah, ini guru atau pihak lembaga? Guru. Guru atau pihak lembaga? Pihak lembaga memanage kinerja guru. Iya. Guru Bu. Gimana Bu? Ya guru Bu. Kalau guru kan diri guru sendiri. Berarti Tapi manajemen. ini yang melakukan manajemennya
guru atau lembaga? Lembaganya, Nak. Lembaga. Lembaga Lembaganya. kan? Iya. Ini coba ini kinerja guru itu dinilai oleh siapa? Apakah Oleh, guru sendiri yang menilai? oh tidak, kan kepala sekolah. Nah, itu. Jadi manajemen kinerja guru ini yang mengerjakan adalah kepala sekolah ya, Bu ya. Di SD di SDN ini hanya satu. Hanya satu, Bu. Ini terlempar lagi ya. Aduh. Sebentar. Kenapa ini? Bentar. Aduh. Apa ini ya? Ya Bu, maaf sinyal Bu. Sinyal ya? Iya, Ini mohon sinyalnya maaf. di mana? Di saya atau di Ibu? Saya Bu. Ya. Jadi gini ya Bu ya. Ini Ya. manajemen kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Manajemen kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Udah jangan guru lagi dong, Bu. Oh iya, siap. Ya, ini jadi dalam meningkatkan atau gimana lah bahasanya ya. Manajemen kinerja guru dalam meningkatkan kompetensi profesional. Ini bisa seperti ini ya. Kinerja guru atau cari lagi bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, cuma ini ininya studi deskriptif di mana SDN apa. Kalau bisa satu lagi di swasta, Bu. Oh iya, baik. Jangan hanya di satu sekolah. Di SDN mana dan di SD swasta apa, Kota Cimahi ya. Ya, siap. Nah, ini udah ada daftar isi ya. Kemudian, nah batasan masalahnya, ini manajemen, ya. Nah masalah ini dibatasi. Nah ini coba ininya ya Bu ya, prolognya nggak begini. Jadi masalah ini dibatasi pada, nah ya, pada apa ya? Misalkan ini pada manajemen ini. Atau pada kalau mau satu persatu boleh pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ya lalu dampaknya gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi perencanaan dulu, pelaksanaan dulu ya. Perencanaan, lalu ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengawasan, ada enggak? Barangkali ada pengawasan atau pengawasan. Ada. Terserah itulah. Ibu mau ngambil teori manajemen siapa ya? Ya. Lalu ini dampak, bukan meningkatkan kompetensi, Bu, dampak ya. Dampak kompetensi, ya, dampak penilaian kinerja ya, dampak dampak terhadap dampak manajemen kinerja ya. Kinerja terhadap, nah gitu ya. Terhadap kompetensi. Ini ada kompetensi enggak di atas? Tidak ada ya. Terhadap profesionalisme guru ya ini. Coba ya. Ini di atasnya ada nggak? Ada kompetensi nggak? Nggak ada kan? Meningkatkan Terhadap kompetensi. Ada kompetensi. Ada, Bu. Oh iya ada kompetensi profesional guru ya seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya Bu ya pembatasan masalahnya. Masalah berdasarkan latar belakang sebelumnya atau berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dibatasi pada bla 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 ya. Nah, tapi ini indikatornya apa perencanaan teh? Indikatornya apa siap. ya? Nah, ditulis ya nanti. Kemudian rumusan masalah bagannya. Nah, ini tidak bagan alir begini, Bu. Tadi seperti tadi, bagan-bagan seperti tadi ya, Bu ya. Tidak bagan alir seperti ini. Tadi seperti teman-teman aja, ya. Ya, siap. Rumusan masalahnya itu nanti Ibu menjelaskan komponen input, proses, output, outcome ya. Ya seperti tadi lah digambarkan. Itu dijelaskan. Nah, ini tidak begini, ya. Kalau ini bukan proses yang kami harapkan gitu ya. Ini memang betul, tapi ini
ini bukan proses yang kami harapkan. Nah, ini ada hambatan evaluasi ya, yang biasa digunakan. Tujuan penelitian, nah ini juga tujuan penelitian kaitkan dengan tadi pembatasan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk, memperoleh gambaran dan menganalisis, atau untuk mendeskripsikan dan menganalisis gitu aja lah, untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa tentang aspek-aspek berikut ini. Nah, itu ya. Berikut ini. Nah, apa saja? Nah, ini misalkan satu tadi ya. Tujuannya itu apa? Dimulai dengan apa tadi? Di pembatasan? Dengan apa, Bu? Di pembatasan? Dengan perencanaan, pelaksanaan, bla 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 bla. Jadi ini buang ya, Bu ya. Nah, ini tidak seperti ini. Lalu manfaat teoritis, apa manfaat teoritis? Ya, menambah ilmu pengetahuan dalam dunia, menambah penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, karena ini bukan dunia pembelajaran, dalam dunia pendidikan ya. Nah, ini bukan pembelajaran karena ini ya. Dalam hal hambatan dan evaluasi. Dalam hal, nah ini apa namanya, manajemen kinerja ya, manajemen kinerja. Nah, ini coba ya. Ini nanti kan yang tadi, Bu. Ini nanti di ini ya. Lihat aja lah yang tadi ya, yang teman-teman gimana ya, Bu ya. Ya. Nah, kemudian nanti tujuan teoritis, kemudian tujuan praktisnya apa? Manfaat praktis, memberikan rujukan kepada peneliti lain sebagai bahan dalam mengelola kegiatan belajar. Ini bukan belajar mengajar ya, tapi lebih ke arah pendidikan. Kinerja guru. Ya, kinerja ya. Jadi manajemen mengelola kegiatan pendidikan ya. Nah, ini silakan disesuaikan aja tadi ya. Ya. Pertanyaan penelitian ini sesuaikan tadi dengan tujuan, bagaimana perencanaan, pelaksanaan. Kemudian apa lagi ini? Ada lagi apa tadi? Evaluasi atau apa? Ya. Iya, Bu. Hambatan, solusi ya. Nah, evaluasi sesuaikan dengan ini ya, Bu ya. Dengan tujuan. apa namanya? Tujuan dengan pembatasan ya. Ya. Landasan konsep dasar. Nah, landasannya apa ini? Ini Ibu, ini kan kinerja ya. Jadi teori kinerja ya. Jadi Ibu di sini harus membuat tentang teori kinerja ya. Kemudian teori tentang apa? Tentang profesional guru. Profesional guru ya, profesional, teori profesional atau konsep ya. Ini mau konsep mau itu silahkan lah ya. Ya. Profesional itu apa ya, ini boleh konsep juga ya. Kemudian tentang apa lagi? Lihat di judul ya, Bu ya. Iya. Ini yang baru kelihatan 2 ya, sama kompetensi, teori kompetensi. Ya. Teori kompetensi ya. Manajemen, teori manajemen juga Bu masuk. Jadi yang paling awal sekali manajemen. Ya, yang awal itu ya. Yang awal itu manajemen dulu. Ya, teori manajemen, teori kompetensi, teori kinerja, terus apa yang terakhir tadi? Teori profesional guru ya. Nah, bagaimana ya? Ya. Kemudian uji keabsahan data, ini saya sudah anggap ini hanya tadi belum ada ininya ya, belum ada lokasi. Mengapa menggunakan lokasi ini? Oh, siap. Lalu subjeknya terdiri dari 6 orang guru, kepala sekolah, kurikulum. Ini kalau kurikulum maksudnya untuk apa?
Ya itu Penjaga Bu, sekolah untuk apa? ya wawancara juga Bu. Ya, penjaga sekolah untuk apa? Ya wawancara mengenai guru-guru di situ gitu Bu. Tapi itu kan lebih tepat ke siswa. Oh, salah ya Bu ya. Ya Jadi nanti diperbaiki. gini, kepala sekolah, guru ya, kemudian kepala sekolah, guru, wakasek kurikulum misalkan, kalau itu bisa ya. Ya, Kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru, kemudian siswa bisa dilihat itu dari siswa. ya, Dampak dari itu tadi, dampak dari profesionalitas guru itu dilihatnya dari siswa ya. Nah, ya, subjeknya ya. ya. Uji keabsahan data. Ini analisis datanya belum ada ya Bu ya? Analisis setelah data terkumpul, belum menggolongkan. Ini sebetulnya pada saat ini belum jelas ya Bu ya, belum jelas. Lebih baik Ibu gunakan yang ini aja dari Miles and Haberman ya. Ada gambarnya, ada gambar ya. Ya. Entah punya siapa ya yang ada tuh gambarnya. Nanti bisa saya perlihatkan lah Ya, siap Bu. ketika mahasiswa tersebut menyampaikan ya. Lalu uji keabsahan data ya ini kredibilitas, uji kredibilitas meningkatkan ini. Triangulasi teknik, triangulasi waktu. Daftar kepustakaan belum, Ibu? Sok. Ya, ya, Nah, siap. diperbaiki ya. Ya, Ya, oke. siap. Sok diperbaiki lagi ya, Bu ya. 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 Ya, sekarang kan Oke, diperbaiki. paham ya, Bu? Ada yang mau Paham. ditanyain nggak? Paham. Udah Bu, saya cukup. Udah ya. Langsung Itu diperbaiki. saja dicoba lagi lah. Tadi kan Ibu sudah lihat juga teman-teman seperti apa ya. Jadi Ibu lihatlah bagannya. Ya, terima kasih ya Bu Oke. ya. Ya, mangga sama-sama. Jadi udah berapa orang nih? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Ya, aduh, sisanya malam nggak apa-apa ya. Siap. Siap. Nanti malam. Nanti malam saya nggak ada Tony acara. Bu yang kebetulan. pengen di ini Kang Tony katanya. Ya, nanti malam aja ya. Saya Boleh, sekarang Dokter. kebetulan ada kegiatan lain ya. Siap Sekarang begadang. ini. Mangga, Ya, jadi ya Wilujeng, siap Bu. begadang nggak apa-apa lah. Nanti malam ya sampai jam berapa aja sampai habis lah ya pokoknya Iya, nanti siap, malam. siap. Soalnya 1 orang itu setengah jam minimal gitu ya, paling Iya. tidak ya. Kalau ingin betul-betul memahami gitu ya. Ya, barangkali itu saja ya. Ana Bu sudah Dokter. ini nggak? Sudah apa namanya? Sudah menulis absen? Sudah Bu. Sudah Di Bu. litera, Silakan Bu. Di litera. di absen ya, sudah saya siapkan, tinggal diisi aja ya. Mangga, jadi kita ketemu nanti malam 7:30 ya, mudah-mudahan kita siap nyiapkan kopi we lah ambil ditunduk Mantap. Ada Pak Ada Sugeng bos ya. kopi. ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Dokter. Waalaikumsalam. Dokter Agus. Sehat-sehat, ada yang Yuk. Bucat bisul abdi mah bucat bisul. Mantap. Alhamdulillah. Teman-teman nanti yang Bucat bisul abah. hasil revisi yang sudah perbaikan, saya udah siapkan folder hasil perbaikan. Bila Bu Dokter nanti minta Word-nya, jadi di litera di-upload juga. Nah, Siap. di hasil juga ada folder, masukin di situ aja pakai nomor ya. Siap. Sesuai yang tadi biar terstruktur. Ya, revisi. Siap Pak Ketua. Nomor yang tadi Pak Yuyus, Ya, yang tadi Bu Timur, nanti Ya. kan berarti saya nomor 7 gitu. betul sama. Ya, saya beli nomor 10. Paketnya pisan. Aduh, abah nomor Yang ini. Ya, bungsu. Bu Rita bungsuna tenana. Iya, betul. Pak Yus tadi kan sahur Pak Agus kan malam. Terus ya dilanjut lagi malam kumaha Pak? Kan Ya, Pak Pak Agus tadi Agus malam. nanti Pak Agus kan bisa kita kondisikan lagi di hari lain lah Pak Agus, malah kita fokus Oh, ke iya. Siap. Nah, kalau Ya. buku mah kan sudah tinggal koordinasi dengan percetakan, kita juga udah siap dengan bahan, tidak akan sulit lah. Ya. Wilujeng tepang ke wengi ya orang direncangan insya Allah. Abu Sama insya Allah saya tadi ke pengetahuan Iya, bagus. Baik. Ya, tadi itu Pak metode penelitian. Tadinya aya gambar itu sahurna cenah. Nu saanya? di Aya nu BNN abdi. aja saya pikir tadi bukan Pak Tony. Dadang di BNN. abdi aya, Pak. Pak Tony. Mohon aya Pak bagan. Tony. Mohon. Oh iya tadi di Pak iya Tony. soalnya Pak Tony bukunya itu Miles and Haberman. Iya.
Yang itu Ada Bu. ya. Oh, naik Iya. and Haberman Miles. naik. And Tony Miles. Miron. Mangga Bu ditinggal we Oh, Billy Miles. Billy lepat gitu tah. Oh iya, Ditinggal Oh, we Miles mangga. and Haberman. Siap. Miles Ya. and Haberman. Pak Saya Imam bisa teh interaktif digampang ya. sih kan nama. PDF na gitu Pak Imam. Ya sudah, atuh. Ya tuh Yuk, kita ya. pindah ke grup Kalau sebelah. sebentar jam Pamit, 10 teh pamit. kuliahnya Bentar. apa? Jam 10 Jam 10 Bu, Pak Ujang. PSP. Oh, iya, PSP. PSP. Ada kegiatan yang harus presentasikan enggak ya? Udah habis Bu presentasi mah. Ngobrol sih Pak Ujang teh kan Pak Ujang hari ini pengennya luring. Jadi beliau ingin menjelaskan program yang buku itu sama kunjungan. Nah, orang mudah-mudahan bisa tertib menyampaikan ke Pak Ujang. Kompak Ya. dulu aja kita. Kesepakatan kita kumaha. Kita nego jadi satu buku aja ya. Mudah-mudahan. Satu buku sama lokus Pak Misbah. Ya sama lah. Itu mah tugas Pak KM. Ah, Siap. lah orang cobian. Kesepakatan Ya, kelas iya. Sareng Abah Tatang, Abah Iwan, sareng Bos Sugeng. Siap. Pak Danjen, siap. Ayo, widinya, ayo Yuk. lah. Iklan. Siap. Pamit, Kurang pamit. ngalih ka sabelah. Nuhun ya Siap. semua. Ya. Ngopi heula we ayeuna mah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, ke room sebelah.